Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 8 Maret 2025 bertepatan dengan 8 Ramadan. Saya akan sedikit banyak bercerita mengenai kisah seorang wali santri, seorang orang tua mulai memondokkan putrinya di Gontor Putri Ngawi. Jadi pas hari ini itu hari wisuda atau yudisium. Jadi setelah putri kami itu mengenyam pendidikan mondok nyantri di Pondok Gontor Putri Mantingan, Gontor Putri 2 ya tepatnya, Ngawi, itu mulai masuk pertama kali itu di tahun 2018 ya. Jadi setelah 6 tahun. Jadi untuk Pondok Gontor itu jadi mengenyam mondok itu 6 tahun, meliputi dari SMP dan SMA. Nah, ini sambil jalan saya bercerita. Nah, ini jembatan 6 tahun yang lalu kita lewat sini. Waktu penerimaan. Ya, waktu menerima kan di sana di GP 1. Terus setelah diterima di GP berapa? Kebetulan kan GP 2, jadi tinggal nyebrang. Jadi kan jembatan ini menghubungkan GP 1 sana sama GP 2. Ini jembatan penghubung. Hanya bisa lewat saat daftar sama wisuda. Ini jembatan. Ini jembatan sangat bersejarah bagi santriwati, baik Gontor Putri 1 atau Gontor Putri 2. Jadi Gontor Putri 1 dan 2 itu berdampingan. Nah, ini jalan penghubung yang ada di dalam pondok. Untuk wali santri biasanya tidak boleh melewat sini, harus lewat depan. Karena untuk lokasi di dalam pondok itu tidak boleh selain wali santri, kecuali hari-hari tertentu seperti ini. Jadi saya melewati jembatan ini. Nah, ini tengah-tengah adalah GP 2 dan GP 1. Ini di bawahnya ada jalan. Jadi melewati ini hanya pertama itu 2018 saat penerimaan, dan anak saya diterima di GP 2. Jadi melewati jembatan ini. Jadi jarak antara GP 1 dan GP 2 itu sebenarnya berdampingan, bisa melewati akses jembatan ini. Tapi karena luasnya masing-masing Pondok Gontor itu kan luas ya. Gontor Putri 1 luas, Gontor Putri 2 itu. Jadi kalau jalan ya lumayan, kurang lebih 1 km karena luasnya. Nah, oke, saya lanjut cerita saya ya. Awalnya saya kasih tahu, untuk saya pribadi sebagai orang tua wali santri, basic saya sebenarnya itu bukan ustadz, bukan kiai. Jadi saya itu pure, benar-benar seorang orang tua biasa, wali santri biasa yang tidak tahu apa-apa mengenai pondok, mengenai gontor, dan sedikit sekali mengenai ilmu agama. Nah, jadi waktu itu tahun 2018 anak saya lulus SD ya, masuk SMP, kemudian mencoba mendaftar. Nah, inspirasinya, motivasinya itu dari anak itu sendiri. Nah, ini cerita dari pengalaman anak saya. Jadi anak saya sendiri yang mau, dia itu melihat film 5 Menara ya. Dari situ dia termotivasi, terinspirasi. Kemudian didukung juga oleh mamanya ya, karena saya juga cuma ngikut ya. Saya juga nggak tahu masalah pondok. Oke, nah ini kita udah nyampe nyebrang di GP 1 ya, Gontor Putri Pusat 1 di Ngawi. Nah, jadi
Itu di sana GB2, ini masuk ke GB1. Untuk acara wisuda sendiri, acara wisuda atau acara penerimaan calon santri baru itu berpusat di Gontor Putri 1 Mantingan Ngawi. 10 acara dan ini di sini pengumuman dan segala macam tes-tes itu di sini. Nah, ini untuk wisuda juga bertempat di sini. Nah, hari ini tanggal 8 Maret itu wisuda yudisium sekaligus ingin saya sambung lagi mana tadi. Nah, ini ada 2 informasi pengumuman penting saat wisuda atau yudisium ini, yaitu kelulusan yang pertama, penentuan apa lulus apa tidak. Yang kedua, jadi untuk santri yang sudah lulus itu setelah 6 tahun kuliah, mondok di sini 6 tahun SMP, SMA itu lulus, kemudian pengabdian. Nah, pengabdian selama 1 tahun. Jadi pengumuman di mana ditempatkan di mana untuk pengabdian itu hari ini juga. Jadi ini siang ini nanti pengumuman wisuda tentang kelulusan dan ditempatkan atau pengabdian. Ini teman-teman, dulu waktu penerimaan pengumuman siapa yang diterima di Gontor dari setelah melakukan tes seleksi itu di depan sini. Jadi tidak ada pengumuman ditempel atau online. Jadi kita wali santri itu berkumpul di depan sini sambil mendengarkan itu. Nah, kalau ini saat ini kan pengumuman penempatan di mana untuk pengabdian. Nah, ini suasana seperti saat penerimaan calon dulu 6 tahun yang lalu, dan sekarang kita kesini ingin mendengarkan putri kami diterima, maksudnya ditempatkan di pengabdian di mana, karena apa? Nah, untuk pengabdian selama 1 tahun itu ditempatkan ya, ditentukan oleh pihak pengasuh, pengurus dan ustazah-ustazah di sini. Nah, bisa juga wali santri itu menentukan sendiri untuk mondok di mana. Oke ya, saya dengarkan dulu pengumuman penempatan ini ya teman-teman untuk pengabdian. Nah, seperti ini suasana pengumuman penempatan pengabdian. Jadi harus menunggu, mendengarkan sendiri. Ya, harus hadir. Surabaya. Aziza Sabila Darajat binti Muhammad. Santriwati yang diterima yang ngabdi di Gontor. Alhamdulillah, amin, amin. Selamat. Ini apa? Jadi apa?